Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Al-ikhwah, arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita masuk di pertemuan ketiga dari pelajaran Turuqut Tadris. Masih melanjutkan pembahasan tentang definisi-definisi atau istilah-istilah yang ada dalam pembelajaran, ya. Kita sampai di wahdah ad-dirasiyah. Jadi tema pembahasan. Jadi tema pembahasan itu adalah pengaturan kegiatan dan keahlian serta poin-poin berbagai pengajaran suatu tujuan atau permasalahan tertentu. Ya, jadi temanya apa ini? Ya, maka nanti di bawah tema itu ada bab-babnya, pelajaran-pelajarannya. Jadi misalnya tema tentang tauhid, maka bab 1 misalnya pengertian tauhid, bab 2 tentang tauhid, macam-macam tauhid, pelajaran ketiga tauhid rububiyah itu apa, dan seterusnya. Itu tema pembahasan. Nah, kadang di model-model pembelajaran tertentu, maka tema pembahasan itu ditetapkan oleh siswa dan guru. Ya, jadi misalnya hari ini kita akan belajar apa, atau sekarang kita akan belajar apa. Kadang ditetapkan bersama. Tapi seorang guru pasti sudah punya rancangan tentang tema yang akan dibahas. Kemudian penetapan tema itu mencakup perencanaan terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil. Jadi ketika kita merancang satu tema pembahasan, maka di situ sudah ada perencanaannya, nanti pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya seperti apa. Nah, kemudian tema ini merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang menyatukan antara cara pengaturan kurikulum dan metode pembelajarannya. Ya, jadi misalnya kurikulumnya ini, nanti metodenya bagaimana? Nah, itu nanti di situ tersatukan dengan tema pembahasan. Ya, jadi saya pikir paham ya. Jadi kadang misalnya untuk pekan yang akan datang kita akan bahas apa. Nah, itu kadang biasanya di pelaksanaan kurikulum 13 seperti itu. Jadi siswa mengatakan kita bahas ini, ya disepakati antara guru dan siswa. Nah, itu guru membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Kemudian kita masuk di istilah ad-darsu. Ad-darsu itu adalah jam pelajaran. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jam pelajaran adalah waktu yang dikhususkan untuk materi tertentu. Ya, yakni satu bagian dari tema pelajaran. Ya. Jadi dari tema itu kan diturunkan jadi apa? Bab pelajaran biasanya. Nah, satu tema atau satu materi ini butuh berapa waktu dalam penyampaiannya. Ya, karena dalam tema pembelajaran itu akan berisi tentang fakta, pemahaman, konsep, keterampilan yang akan diberikan kepada siswa dalam 1 jam pelajaran. Jadi fakta-fakta apa saja yang akan diberikan, pemahaman apa, konsep apa, keterampilan apa, ya, yang akan disampaikan dalam 1 jam pelajaran. Jadi biasanya dalam 1 bab atau 1 pelajaran itu mencakup itu tadi, fakta, pemahaman, konsep, dan keterampilan. Kemudian biasanya waktu yang diberikan itu kisaran 35 sampai 50 menit. Ya, tergantung level dari sekolah. Jadi kalau SD biasanya 35. Nanti SMP itu 40. Ya. Nanti kalau kuliah biasanya 50 menit. Ya, biasanya. Itu waktu yang diberikan, biasanya kisarannya itu 35 sampai 50 menit. Kemudian, apa itu al-kutubul madrasi? Buku pelajaran. Buku pelajaran itu adalah tempat yang mewadahi materi pelajaran.
Jadi materi-materi pelajaran dikumpulkan di satu buku kan, di lembaran-lembaran gitu, yang biasanya di dalam buku pelajaran di samping berisi materi juga berisi tentang media pembelajarannya apa, kegiatannya apa, kemudian juga bentuk-bentuk evaluasi sudah dituliskan di situ. Bahkan kadang dalam buku pelajaran itu mengandung pengantar bagi siswa. Lihat aja di depan itu mesti ada pengantarnya. Kemudian ada daftar isi yang menjelaskan pelajaran secara ringkas. Juga ada poin-poin istilahnya kosakata yang kadang menjadi istilah khusus yang tidak biasa bagi para siswa. Ya, jadi istilah-istilah dalam pembelajaran itu biasanya ditulis ya. Kalau nanti ada istilahnya glosarium atau apa gitu. Ya. Kemudian berikutnya yaitu muqarrar ad-dirasi. Ya, ketentuan pelajaran. Ya. Jadi muqarrar itu adalah sejumlah materi yang wajib dipelajari oleh siswa dalam satu mapel pada kelas tertentu. Itu namanya muqarrar. Jadi misalnya materi tauhid untuk kelas 1 misalnya, yaitu isinya itu. Materi itu yang harus dipelajari oleh anak-anak kelas 1. Ya. Nah, materi pembelajaran atau materi yang harus dipelajari itu bisa meliputi materi pokok maupun materi pengembangan. Maka biasanya nanti di buku pelajaran itu ada istilahnya apa? Pengayaan. Ya, jadi nanti pengembangannya itu ditetapkan pemilihannya ya. Mencakup pengetahuan-pengetahuan, juga sumber-sumber ilmiah yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Itu muqarrar. Jadi sekali lagi muqarrar itu adalah materi yang harus dipelajari oleh siswa dalam satu mapel, dalam satu mata pelajaran pada kelas tertentu. Oke. Kemudian berikutnya, ini al-madatud dirasiyah, mata pelajaran. Jadi yang dimaksud adalah sejumlah fakta, pemahaman, konsep, pandangan yang dikumpulkan secara khusus sebagai tema atau materi yang dipelajari. Sehingga nanti sejumlah fakta, jadi berbagai fakta, pemahaman dan macam-macam dikumpulkan dalam satu tema atau dalam satu materi untuk dipelajari, sehingga nanti ada namanya mata pelajaran fisika, pelajaran sejarah, pelajaran tauhid, pelajaran sirah. Nah itu karena apa? Di dalam mata pelajaran terkumpul sejumlah fakta, konsep yang istilahnya apa? Sama, semakna sebagai tema dalam pembelajaran itu. Juga mata pelajaran itu adalah bentuk penerjemahan kurikulum ke dalam kenyataan. Ya kan kurikulum targetnya apa? Mencetak siswa demikian-demikian. Maka itu apa? Nanti diterjemahkan dalam kenyataan, diletakkan dalam buku pelajaran yang dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi misalnya di kurikulum contohnya apa? Siswa memiliki akidah yang benar, maka itu dibuat mata pelajarannya, gitu. Ya, jadi nanti ini sangat penting sekali. Jadi misalnya kurikulum atau tujuan pelajaran di aliyah itu misalnya apa? Lulusannya itu memiliki akidah yang benar, hafal Al-Quran, kemudian akhlak mulia, bisa berdakwah. Nah ini kemudian apa? Diterjemahkan ke dalam pelajaran tadi. Jadi untuk mencapai siswa yang seperti itu, pelajaran apa saja yang harus diberikan, kan begitu. Sehingga nanti ada hafalan Quran, ada akidah, ada pelajaran adab dan yang lainnya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian silahkan dibaca nasihat saya di halaman terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.